semua yang sekarang ini Bapak Ibu masih ada ketidakmudahan, ya saya lihat ada naik turunnya ya dalam keadaan vibrasi energinya gitu ya. Di situ ada kewajaran yang luar biasa Bapak Ibu, wajar, lumrah gitu ya. Tetapi ajaibnya Bapak Ibu terus bertahan, Bapak Ibu terus untuk bisa menggali ilmu-ilmu magnet rezeki, Bapak Ibu terus bahagia, itu yang luar biasa. Saya acungi jempol gitu ya. Karena saat itu pun saya demikian Bapak Ibu ya. Pada saat ada naik turun dalam gelombang kehidupan ya, ada senang, ya ada tidak senang, kemudian juga ada tumbukan, ya ada keajaiban gitu ya. Terus saja untuk belajar gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian pada sampai saat ini ada di posisi yang sekarang ini. Bersyukur sekali ketemu dengan Bapak Ibu, luar biasa. Dan apa yang saya angankan, apa yang saya LOP-kan, ya saya bisa berbicara di depan orang banyak ya. Kemudian menjadi ada apa namanya ya, bisa mencerahkan orang banyak seperti itu adalah memang impian saya ya sebelumnya gitu ya, dan ini terwujud gitu ya. Termasuknya adalah keajaiban saya yang terbaru gitu ya. Waktu itu saya ingin sekali bisa menyampaikan ilmu magnet rezeki ini waktu pandemi ya, tahun 2019. Waktu itu saya ber-LOP, wah saya ingin sekali nih apa namanya bisa menyampaikan ilmu magnet rezeki ini ada di depan ratusan orang gitu. Ternyata Bapak Ibu, saat kita punya LOP diuji dulu Bapak Ibu ya, ada detok yang luar biasa gitu ya, nggak hanya di finansial gitu ya, kadang juga sampai ada di kesehatan ya, sampai ada di rumah tangga juga gitu ya. Tetapi kekuatan dari ilmu yang telah kita kantongi itulah yang menjadikan ada cahaya semangat yang terus berkobar, kemudian bisa menangkap hikmah di balik ada tumbukan-tumbukan tersebut dan menjadi tetap tangguh lalu strong gitu Bapak Ibu ya, tetap ada berlapang dada gitu ya. Alhamdulillah. Sholawat serta salam Bapak Ibu semua kita senantiasa untuk bisa lantunkan ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaatnya atas ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya robbal alamin. Nah Bapak Ibu berkenaan dengan ada ujian ya, ada teguran, ada yang masih mendapatkan ada tumbukan, itu sebenarnya adalah wujud kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kemarin ada yang sudah menunggu-nunggu ya, Bunda Amriati ya, dan bunda-bunda yang lain, ayah bunda yang lain. Wah saya banget nih, saya ingin ada suntikan ya, suntikan bagaimana saya bisa lebih menguat kembali gitu ya. Nah mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan ada pencerahan tersendiri bagaimana kita menghadapi ada ujian itu kemudian menjadi lebih ringan gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti dilanjutkan kita akan melanjutkan belajar tentang LOP, karena banyak juga yang belum istilahnya seperti ini ya, saya kadang LOP kok sampai kadang juga kayak nunggu lama gitu. Nah memang kan perlu jam terbang Bapak Ibu ya, dan juga perlu ada teknik-teknik kembali. Nah nanti barangkali teknik yang saya sampaikan ini bisa memperkaya dari praktek Bapak Ibu, maka disimak Bapak Ibu ya, bisa siapkan ada alat tulisnya ya, kemudian bisa nanti diamati, kemudian bisa nanti diserap ya, dan lalu bisa praktek. Nah, tanda kecintaan Allah pada hambanya, sebelum kita belajar telepati ya, telepati ini kan di dalamnya ada LOP gitu ya, maksudnya di dalamnya juga file LOP juga ada, karena telepati ini adalah bahasa dari New Neuro Linguistic Programming Bapak Ibu. Nah, magnet rezeki juga ada mengakses ya ilmu dari New Neuro Linguistic Programming gitu ya. Nah, tanda kecintaan Allah kepada hambanya ya, pada waktu kita mau belajar telepati tentu kita harus bersihkan dulu ada rumput-rumput ilalang yang masih ada menghalangi. Karena apa? Telepati ini harus dilakukan dengan keadaan jiwa yang cool, damai, sejuk, teduh gitu. Nanti baru bisa sampai Bapak Ibu. Kalau masih dalam keadaan galau, masih dalam keadaan sakit hati, masih dalam keadaan yang baper gitu ya, masih dalam keadaan kepahitan, tidak bisa melangit Bapak Ibu telepatinya gitu ya. Makanya perlu untuk saya sampaikan penjabaran dari jurus Paradox of Candy ini ya. Nah Bapak Ibu, pada saat Allah cinta kepada seorang hamba, ternyata Allah tidak langsung memberikan ada keajaiban, enggak Bapak Ibu. Jadi enggak langsung memberikan ada kebahagiaan.
bukan gitu Bapak Ibu, tetapi diberikannya ada ujian, ada cobaan, atau bahkan teguran gitu Bapak Ibu ya. Nah, ada tingkatan ujian, ada tingkat-tingkat ujian yang kadang membuat seperti menggoyahkan hati, benar. Kadang mulai ada pertanyaan di sana, kenapa ya Allah kok mesti memberikan ada ujian kepada saya seperti ini? Padahal aku kan sudah rajin sholat, rajin mengaji, dan suka sedekah gitu ya, rajin zakat gitu kan, rajin sedekah gitu ya. Kenapa saya masih diberi ada ketidakmudahan seperti ini ya? Kok tidak mudah sekali terjadi kepada saya? Padahal saya udah manut nih sama Allah, padahal saya sudah takwa nih sama Allah seperti itu. Nah, karena Allah itu kalau sudah cinta kepada seorang hamba, bukan kemudian langsung dikasih dunia, itu bukan Bapak Ibu. Tetapi diuji dulu, dikasih ada ketidakmudahan, dikasih ada musibah. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya dengan ada ujian itu, supaya agar dengan adanya musibah tersebut atau tumbukan tersebut, Bapak Ibu menjadi lebih lekat, lebih dekat lagi kepadamu. Semakin untuk bisa mendekat lagi kepada Allah. Karena apa? Allah itu maha pencemburu. Allah itu cemburu kepada kita. Maka jangan sampai yang dipikirkan adalah dunia saja. Allah itu maha pencemburu. Allah ingin yang kita pikirkan jangan hanya dunia. Tetapi yang Allah ingin adalah yang dipikirkan Allah dulu, Allah lagi, dan Allah selalu. Yang harus kita ingat. Nah, kalau sudah dekat dengan Allah, maka segala yang dianggap kurang itu akan dikembalikan dengan luar biasa sempurna, Bapak Ibu. Berlebih bahkan, berlimpah bahkan, itu seperti itu Bapak Ibu. Coba diamati seperti itu Bapak Ibu. Diamati coba. Kalau saya mengamati seperti itu ya, dari ada detok ya yang waktu itu ya, mohon maaf saya sebut nominal ya, 600 juta, yang 1,2 gitu ya. Saya amati, iya ya, Allah itu ternyata pada saat kita itu benar-benar udah rilis ya, kita itu benar-benar sudah pasrah sama Allah gitu ya, ambil ada jurus-jurus nih ya, dari buka perisai, kemudian turunkan garis kebenaran, masuk ke gua keajaiban, bersihkan jendela buram, kemudian ambil cermin ajaib, lakukan kickback dan merawat terumbu karang. Masya Allah, 6 jurus itu Bapak Ibu lakukan, maka yang terjadi akhirnya keajaiban. Dan dana itu justru dikembalikan berlimpah ruah dalam waktu yang tidak lama Bapak Ibu, karena kita yakin, karena kita percaya kepada Allah, maka tidak lama Bapak Ibu dikembalikan Bapak Ibu, bahkan dengan lebih. Dan kemudian sebenarnya yang utama adalah hikmah di baliknya, ilmu yang akan Allah berikan. Kalau masalah dunia dikembalikan itu bonusnya, yang utama sebenarnya adalah hikmah di balik peristiwa itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ini mengalami ada ujian apa, yakin Bapak Ibu, nanti Allah akan berikan dengan begitu luar biasa berlimpah. Yakin Bapak Ibu. Asal Bapak Ibu amalannya yang sudah berjalan itu pegang dan ditambahkan, ada makin ada amalan lagi, makin ada sedekah lagi, makin ada kebaikan lagi, terus untuk ditambahkan ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang ini berbahagialah Bapak Ibu yang saat ini masih menjalankan kebaikan, menjalankan ada riyadhah seperti ini ya, tetapi tiba-tiba seperti kehilangan dunianya ya. Contoh misalnya sakit tidak sembuh-sembuh ya, contoh misalnya mohon maaf saya sendiri gitu ya, saya contohkan saya gitu ya, saya sudah 1 bulan ya, 1 bulan 1 pekan gitu ya, kok tidak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, saya mencermati gitu kan, oh ternyata iya saya zolim gitu ya.